Halo, perkenalkan saya Agnes Dela Stradiata Suip, biasa disapa Dela dengan NIM 431242022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dengan topik Public Speaking dan Komunikasi. Pernah nggak sih kita merasa sudah berbicara panjang lebar, menjelaskan sesuatu dengan sangat detail, tapi orang lain justru tidak memahami maksud kita? Atau mungkin kita sebenarnya sudah tahu apa yang ingin disampaikan, namun saat berbicara di depan umum, tiba-tiba merasa gugup, tidak percaya diri, bahkan sempat kehilangan kata-kata. Situasi seperti ini sering dialami oleh banyak orang, termasuk mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara saja tidak cukup. Kita juga perlu memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan bagaimana menyampaikan secara efektif melalui public speaking. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas tentang public speaking dan komunikasi. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, hubungan keduanya, hingga teknik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau bahkan menginspirasi audiens. Dalam kehidupan sehari-hari, public speaking bisa kita temui dalam presentasi di kelas, pidato, maupun menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Namun yang saya pahami, public speaking bukan hanya sekedar berbicara. Public speaking adalah sebuah seni bagaimana kita mengelola kata, mengatur nada suara, menggunakan ekspresi serta bahasa tubuh. Semua itu dilakukan agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami dan dirasakan oleh audiens. Jadi keberhasilan public speaking tidak hanya ditentukan oleh pesan, tetapi juga oleh cara kita menyampaikannya. Sementara itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui media. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media, yaitu sarana yang digunakan seperti lisan, tulisan, atau digital. Yang keempat, komunikan, yaitu penerima, dan yang terakhir, umpan balik. Umpan balik ini sangat penting karena dari sinilah kita mengetahui apakah pesan kita sudah dipahami atau justru menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami respon dari orang lain. Lalu, bagaimana hubungan antara public speaking dan komunikasi? Public speaking sebenarnya merupakan bagian dari komunikasi, khususnya komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Jika komunikasi adalah prosesnya, maka public speaking adalah keterampilan dalam menyampaikan pesan tersebut. Artinya, public speaking tidak bisa dipisahkan dari komunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik, public speaking tidak akan berjalan efektif. Misalnya, seseorang mungkin berbicara dengan suara yang lantang, namun jika pesannya tidak jelas, maka audiens tetap tidak akan memahami. Sebaliknya, jika komunikasi dilakukan dengan baik, maka pesan akan lebih mudah diterima. Di era globalisasi digital saat ini, kemampuan public speaking dan komunikasi menjadi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering kita berbicara, semakin sering kita bisa menghadapi orang lain. Yang kedua, membantu menyampaikan ide dengan jelas. Misalnya dalam presentasi di kelas, mahasiswa yang mampu menjelaskan dengan baik akan lebih mudah dipahami oleh dosen dan teman-teman. Yang ketiga, membangun pengaruh. Orang yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih dipercaya dan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Keempat, penting dalam dunia digital. Saat ini, banyak aktivitas dilakukan melalui video, contoh seperti saat ini, dan juga presentasi online, konten media sosial, hingga wawancara kerja. Oleh karena itu, kemampuan ini tidak hanya penting di kampus, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat melakukan public speaking dan komunikasi yang baik, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penguasaan materi.
Kita harus memahami apa yang ingin disampaikan, bukan hanya menghafal. Dengan memahami materi, kita lebih percaya diri dan tidak mudah lupa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari kata-kata yang terlalu rumit agar audiens mudah memahami. Yang ketiga, bahasa tubuh, seperti kontak mata, gerakan tangan, ekspresi wajah. Bahasa tubuh yang baik akan membantu memperkuat pesan. Yang keempat, intonasi dan artikulasi. Gunakan variasi suara agar tidak monoton. Kelima, kemampuan mendengar, karena komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Dan yang terakhir, mengelola rasa gugup. Karena rasa gugup adalah hal yang paling wajar. Bahkan, pembicara yang sudah berpengalaman masih merasakannya. Yang membedakan adalah bagaimana mereka mengendalikan rasa tersebut. Dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan yang sering terjadi antara lain kurang percaya diri, takut salah, kurangnya persiapan. Selain itu, perbedaan pemahaman audiens dan cara penyampaian yang kurang jelas juga dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan latihan secara terus-menerus dan keberanian untuk mencoba. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public speaking dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Komunikasi yang baik akan membantu public speaking menjadi lebih efektif, dan public speaking yang baik akan membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih percaya diri, jelas, dan berpengaruh. Oleh karena itu, kemampuan ini perlu terus dilatih karena akan sangat bermanfaat dalam pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Dan pada akhirnya, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh apa yang ia ketahui, tetapi bagaimana ia menyampaikannya kepada orang lain. Hanya ini materi yang bisa saya sharing dan sampai jumpa.